Kiri sambung Rasul sendiri kan negepinnya gimana? Saya sebut langsung mental miskin biar sakit hati. Langsung saat itu juga ya. Biar saya nggak ngurus mental miskin wujud ini, saya bilang gitu. Ya kan, baper nggak usah baper, nggak apa-apa sampai saya banyak fitnah dan sebagainya. Tapi ya begitulah perjalanan ya. Jadi apa itu, betul ki wong Jawa ojo ilang jawane. Oh siap. Emang Jawa asli ya. Aki sholawat asikil ki, kangen suaranya ki. Waduh, fals suaranya ya. Apa mau dicoba sholawatnya? Boleh mungkin ya. Ini ngeri ya. Oke. Sholawat apa? Sigil ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang mendengarkan, yang ngikutin, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin. Suara nggak enak tapi yang penting intinya sholawat. Ya kan. Undur makola walatandur makilah. Jangan didengarkan siapa yang menyampaikan, dengarkan yang disampaikan. Kan gitu ya. Oke. Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bidzalimin wa akhrijna salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adem kan? Udah denger langsung tuh. Amin. Adem tuh katanya. Banyak banget kok. Diamalkan 73 kali setiap hari itu. Setiap hari bagus. Kali, ya. Itu tolak santet. Yes. Yang ada terkandung dalam sholat ashgil. Itu kita memohon pada Allah terhadap orang-orang yang berniat menzalimin kita, yang jahat kepada kita, untuk dikembalikan pada mereka golong-golongannya sendiri. Makanya saya bilang itu sholawat tolak santet. Pagernya ya. Betul. Udah percaya saya, ya percaya Allah, jangan percaya saya. Maksudnya yakin dengan sholawat asyikil kita akan dijauhkan dari santet. Bahkan saya menyembuhkan santet itu dengan ruqyah sholawat asyikil saya pakai. Jadi ketika live saya bacakan Allahumma, mereka merasakan. Begitu buka mata, saya tadi mual ki, saya tadi kayak ada yang nusuk perut saya gitu. Sudah terangkum mungkin doa ruqyahnya di situ ya. Mungkin. Nah ini pas banget saya apa santet bisa dikembalikan ke pengirimnya? Sejauh ini ada teori yang berkembang seperti itu. Bisa ya? Iya, berkembang. Tapi saya nggak tahu aslinya. Itu hanya sebatas teori atau mitos ya. Tapi selama ini saya nggak pernah tahu. Karena gini, saya ini bingung. Orang-orang itu hanya percaya dari tembung jari. Tembung jari itu katanya seperti itu. Suruh buktiin yang mana, dukunnya yang mana, pasti kelagapan mereka. Kelagapan itu bingung siapa gitu. Itu makanya karena ya itu di orang yang suka mistik dan orang yang gampang kena santet itu pasti mudah percaya orangnya. Artinya apa? Gampang tersugesti. Ya, tidak terserang heterosugesti namanya. Heterosugesti itu sosok yang dikagumin atau figur memberikan sugesti, kamu kena santet itu. Wah, kamu itu ada di bawah ini, Mereka percaya. Gitu. Itu namanya heterosugesti. Nah, itulah yang terjadi pada santet, teror santet tadi. Teror santet itu ya. Jadi bukan badannya yang keserang santet, kena paku segala macam, cuma pikirannya. Betul. Nah, ini untuk kalian semua ya, penonton dari Kumis. Ini saya ingetin, kalau seperti itu terjadi, berarti Anda mengalami gejala psikosomatis. Psikosomatis itu gejala pikiran, di mana tersabotase oleh mental sugesti yang tidak memberdaya dalam hidupmu. Nah, langkahnya gimana Ki? Sederhana. Kita kembali ke Allah, yakin ke Tuhan. Oh iya, semuanya segalanya itu milik Tuhan. Kuasa apapun itu kalau Allah nggak berkehendak nggak akan bisa terjadi. Kedua, datangin orang-orang yang pas, yang paham tentang teori santet.
Contoh, bukan saya jual diri ya, bukan saya promoin ya, ke tempat saya gratis kok ngobatin. Setiap hari Minggu jam 11 gratis. Jam 11 siang gratis ya di Pendopo Sabung Roso. Jadi nggak usah bayar. Jadi saya cek di situ. Cek dulu kalau seperti sampean ya merasa kena santet, saya cek dulu. Saya cek biar gak ada dusta di antara kita. Sampai minum air ini, kalau ada reaksi berarti kena gangguan. Kalau enggak, berarti medis. Baru nanti saya tangani. Karena banyak tuh beredar termasuk di sosial media dukun-dukun itu. Wah, oh ya Mbak, sampean kena ini, sampean ada yang ngikutin. Begitu ngomong ke saya, hoak saya jawab. Suruh nunjukin seperti itu, dia, iya saya sampai sakit. Kan kasihan, dimanfaatkan. Tadi mereka di sosial media termasuk di, mohon maaf nih ya, saya sebutin nggak? Boleh. Di TikTok tuh banyak beredar. Iya benar. Benar nggak ya? Bener. Saya dongkol. Aduh, ruwet lah pokoknya. Sosokan tahu, kasihan. Dia memanfaatkan orang yang saat itu lagi lemah imannya. Contoh nih, habis pisah sama keluarganya, masalah rumah tangga, masalah kerjaannya, bisnisnya hancur, itu yang dimanfaatin mereka. Cari celah. Iya, ya. Masuklah ke perangkap mereka. Keluar semua duitnya, pasti berduit. Iya betul. Nah, kalau saya gratisin. Tapi yang komentar ya golongan mereka itu yang mental miskin butuh semua gitu. Makanya kita berbuat baik aja banyak yang nyinyirin, apalagi berbuat jahat kan gitu. Makanya hati-hati sedulur Sabung Roso, teman-teman hati-hati. Ya, jadi pintarlah, cerdaslah dalam memilih. Intinya kalau terlalu komersial, kalian harus pertanyakan ya, karena ilmu Allah tuh tanpa batas. Kita nggak perlu bayar mahal-mahal, nggak perlu, bahkan gratis ada. Termasuk beliau di Cirebon ya, gratis juga. Pengejar santet juga, gratis. Kalau jauh-jauh Jabodetabek tempat saya. Beliau juga memang punya konten sendiri ya. Punya konten sendiri. Malah beliau yang pertama kali mencetuskan konten santet. Iya. Dan saya jadi terinspirasi juga, kepingin kan gitu ya kan. Karena antara hiburan dan edukasi bisa jalan di situ ya. Siap. Nah Ki, ini kalau Ki Sabung Roso sendiri kalau misal nih sedang mengobati korban yang memang ya mohon maaf jadi korban santet beneran nih ya. Apakah ada serangan balik dari dukun yang bersangkutan? Pasti. Seandainya itu memang real ya. Seandainya itu memang gangguan santet, termasuk teror ya, teror santet ya. Mereka seperti ada alarm. Dukunnya seperti ada petunjuk. Loh, ini kok dilepas. Loh, ini kok sudah nggak ada reaksi. Wah, berarti ada yang bantu. Nah, itu biasanya akan diserang lagi. Akan diteror lagi. Teror jatuhnya. Teror ya. Saya pun pernah, tempat saya diteror kayak kepala kucing pernah saya pernah. Kepala dilempar. Kucing. Iya, pernah saya. Sampai ada media seperti itu ya. Iya, benar sampai seperti itu. Coba bayangin. Aduh, memang serem ya. Intinya kalau kita yakin atas kuasa dan kehendak Allah, nggak perlu takut lagi. Kalau saya terus aja itu. Nah, ini mungkin bisa diulang lagi Ki, biar mungkin ada edukasi pemirsa. Kalau orang-orang yang terkena santet itu memang benar kena santet, itu ciri-cirinya seperti apa Ki? Oke, jadi yang pertama ya, yang pelajaran saya sendiri nih ya, biasanya mereka akan selalu mimpi buruk. Dan berturut-turut minimal 3 hari. Jadi 1 hari mimpi, besok enggak, berarti enggak aman. Hari ini mimpi buruk, besok enggak, berarti aman. Selalu berturut-turut pasti 3 hari. Yang kedua, sakitnya itu di jam-jam tertentu dan aneh. Sakit kepala pun tidak bisa dikatakan itu santet, bisa jadi kolesterol gitu ya, atau migrain ya. Nah, beda, rasanya beda. Pasti beda. Nggak tahu itu sakitnya pindah-pindah sampai sini nah itu betul. Nah, jadi hati-hati, kadang orang itu ngawur. Orang diabetes dibilang kena santet. Nah, kan. Iya kan? Nggak ada seperti itu. Saya kaprah jadinya ya. Nah, iya salah kaprah seperti itu. Makanya saya sebel sama orang-orang yang bilang kena santet. Harusnya nggak kena santet. Nah, kemudian yang ketiga, pandangan kita mulai kabur di beberapa waktu. Tiba-tiba mulai kabur. Jadi kayak kok gak enak ya saya ngeliat. Nah, itu bisa ketutupin oleh aura negatif. Itu. Nah, jadi 3 itu yang paling dominan. Selebihnya mungkin emosi nggak terkontrol dan sebagainya, itu nggak bisa diartikan itu kena santet. Bisa jadi memang karena depresi ya, stres.
Gitu. Nah, kemudian lagi ini untuk buat sobat seru yang biar waspada gitu. Ya. Waspada. Apa yang mesti kita tingkatkan? Kewaspadaan yang pertama pasti iman. Kita yakin bahwa segalanya itu milik Allah, datang dan berpulang pada Allah. Ya kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya barang yang berpulang, tapi kita semua itu berpulang karena kita ini milik Allah. Ya, bukan hanya jam tangan milik, semuanya milik Allah. Ini titipan semua. Makanya saya bilang hidup ini titipaning Gusti. Titipaning Gusti. Titipannya Allah. Jadi kita dititipkan, tubuh kita dijaga semaksimal mungkin. Tapi kembali, kita harus yakin sama Allah. Ini yang tadi saya pesan saya, mereka yang kena santet itu pasti yakin bahwa santet itu ada. Tapi kalau kita meyakini nggak ada, insya Allah nggak. Meskipun kita tahu bahwa sihir itu sejak zaman Rasulullah sudah ada. Betul. Ya, tapi beda, ada bedanya sih. Ini yang perlu dipahami, ya. Jadi perbanyak zikir, ingat sama Allah. Kalau memang Muslim berarti jaga sholatnya, ibadahnya. Kalau Nasrani ya harus beribadah di tempatnya, seperti itu. Itu aja pesan saya. Karena gak perlu takut ininya. Yakin aja bahwa kita ada Allah, kita dekat dengan Allah. Ya. Terima kasih Ki. Siap. Ini benar-benar edukasinya banyak sekali ya yang sudah disampaikan oleh Ki Sambung Roso. Tetap update terus tentang channel seru ya di YouTube-nya Transvision Official. Jangan lupa subscribe, komen dan like. Kemudian aktifin tombol loncengnya biar tetap update konten-konten yang ada di Transvision Official. Oke, saya Om Don pamit undur diri dulu bersama Ki Sambung Roso. Kita nanti minggu depan bisa ketemu lagi di jam yang sama, tetap di Kupas Mistis. Salam.